Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Rahmat Hairdi HS. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, mudah-mudahan bisa subscribe channel ini, karena pada kesempatan hari ini channel YouTube Rahmat Hairdi HS akan memberikan informasi bahwa honorer diangkat jadi P3K di tahun 2022 tanpa syarat, kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, tahun 2022 ini ada berita atau informasi penting terkait honorer diangkat jadi P3K tanpa syarat. Seperti apa informasinya kawan-kawan? Yang belum subscribe mudah-mudahan bisa subscribe channel ini. Ini dia informasinya kawan-kawan. Apakah honorer diangkat jadi P3K 2022 tanpa syarat itu benar? Simak apa saja syarat yang dinilai dalam proses tahapan pendataan oleh lingkup daerah. Ya kawan-kawan, ada sebuah surat edaran kawan-kawan yang melegakan bagi para honorer yang akan diangkat menjadi P3K di tahun 2022. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah mereka semua yang akan berhasil didata akan menjadi P3K di tahun 2022. Diketahui bahwa kawan-kawan, kabar honorer dihapus tahun depan bukan sebuah isu lagi, melainkan sudah diteken soal penghapusan honorer di akhir tahun 2023 nanti ya. Penghapusan tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena ada alasan hasil kajian yang cukup matang. Lantas bagaimana dengan nasib non-PNS atau tenaga honorer yang saat ini tersebar banyak di instansi daerah di seluruh Indonesia? Apakah nasib mereka dibiarkan begitu saja digantung oleh karena kebijakan baru yang harus menjadi P3K? Tentu melihat begitu banyak honorer yang saat ini masih mengharapkan uluran kebijakan pemerintah terkait nasib mereka ke depannya. Sebuah surat edaran kawan-kawan yang menetapkan untuk mendata semua tenaga honorer yang tersebar di instansi daerah. Hal itu tertuang dalam surat edaran Menpan RB kawan-kawan ya. Nomornya itu B-MSM.01/01/002/2022 yang terbit pada 22 Juli 2022 lalu. Terbitnya surat edaran Menpan RB 22 Juli 2022 tersebut dimaksudkan untuk mengingatkan kembali para pejabat pembina kepegawaian bahwa sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018 agar setiap instansi pemerintah harus melakukan penataan pegawai non-ASN di lingkungan instansinya masing-masing. Hal ini diupayakan untuk mewujudkan kejelasan berupa status karir dan kesejahteraan para honorer yang bersangkutan. Setelah didata semua, apakah tenaga honorer akan diangkat jadi P3K 2022 tanpa syarat? Simak apa saja persyaratan yang dinilai dalam proses pendataan oleh lingkup daerah. Kawan-kawan jangan lupa, karena pendataannya ada di daerah, mudah-mudahan nama kawan-kawan tetap ada ya. Jadi dalam surat edaran tersebut menerangkan bagi pegawai honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah sesuai dengan PP Manajemen P3K pada pasal 99 ayat 2, pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun bisa diangkat menjadi P3K. Sekali lagi kawan-kawan ya, yang sudah lama bekerja selama jangka 5 tahun maka berhak diangkat menjadi P3K. Berikut tahapan yang harus ditempuh P3K dalam pemetaan tenaga honorer ya. 1 nih kawan-kawan, diingat ya, melakukan inventarisasi data pegawai non-ASN atau honorer sesuai dengan ketentuan dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara paling lambat 30 September 2022 ya. Pendataannya begitu tuh kawan-kawan ya. Melakukan inventarisasi katanya kawan-kawan ya. Coba kita lanjutkan, yang belum subscribe mudah-mudahan bisa subscribe kawan-kawan. Kemudian yang kedua, penyampaian data honorer harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang ditandatangani PPK.
Kemudian yang ketiga, perekaman data honorer harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan BKN. Yang keempat, bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf A, B, dan C dianggap dan dinyatakan tidak memiliki honorer. Selanjutnya, untuk kelancaran pemetaan data honorer agar para PPK berkoordinasi dengan BKN dalam pelaksanaannya. Jadi, salah satu syarat honorer diangkat jadi P3K 2022 adalah mereka yang telah bekerja di instansi pemerintah sesuai dengan PP Manajemen P3K pada pasal 99 ayat 2. Pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun kerja bisa diangkat menjadi P3K. Itu ya kawan-kawan ya, mudah-mudahan kawan-kawan tetap semangat dan PP ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian kawan-kawan semua diangkat menjadi PNS atau P3K. Jangan lupa kawan-kawan like, komen, dan subscribe channel ini karena channel ini akan terus memberikan informasi-informasi penting terkait perjuangan kawan-kawan semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.